Good morning, everyone. Welcome to the ITB workshop on advancing inter and transdisciplinary research for sustainability and sustainable development. So before that, we would like thanks to all the participants. Also, we would like to thanks to the host of today's workshop, their IITB. We would like to thanks to today's speaker, Pak Datu Buyung Agus Dinata, PhD. Also, we would like to thank to the NGOs, also any stakeholders, and any participants that I can mention one by one. So to begin this workshop for today, we will have a remark from the representatives of DRI ITB. So please welcome Dr. Rernat Rino Ragmatamukti, SSI MSc. Saya mungkin pakai bahasa Indonesia aja ya. Saya mewakili Profesor El Fahmi. Beliau adalah Direktorat Riset dan Inovasi di bawah kantor Wakil Rektor Riset dan Inovasi ITB. Nama saya Rino Mukti. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Beliau adalah alumni ITB juga dari Teknik Mesin. Bapak Profesor Datu Buyung, ya. Datu Buyung, Agustinata. Nggak kelihatan. Bapak Datu Buyung Agustinata ya. Di sini sudah hadir beberapa dosen ITB juga, Pak Ramadan, Pak Taufik, Pak Acep. Khususnya Pak Taufik, Pak Buyung ini dulu dekat angkatannya ya. Dan kata Pak Taufik tadi, Pak Buyung ini waktu mahasiswa tidak ada nama datunya. Ya, tapi sekarang beliau dikenal Datu Buyung Agustinata. Beliau dari Arizona State University ya. Tapi kalau kita mungkin jangan menyingkatnya ya, nama kampusnya gitu ya. Kita sebut aja panjang Arizona State University gitu ya. Karena kalau disingkat nanti bahaya ya, bisa ada arti lain gitu ya. Kalau di Amerika mungkin ASU ya, ASU. Boleh disingkat tapi jangan dalam pronunciation Indonesia ya. Boleh pakai bahasa Inggris, ASU. Lokasi kampusnya itu adalah di kota yang mungkin kita juga familiar ya istilahnya ya. Kota yang namanya Tempe ya. Tapi di bahasa menyebutkannya dalam bahasa Indonesia Inggris, Tempe. Kalau dalam bahasa Indonesia jadi tempe ya kotanya. Betul Pak Buyung ya. Dan kebetulan saya pernah bertemu juga dengan beliau tahun 2016 ketika saya mendampingi siswa Indonesia berlomba Olimpiade Penelitian di Phoenix, ya, di kota Phoenix. Jadi kota besarnya itu Phoenix ya di Arizona itu. Arizona State University juga ada yang di Phoenix, ya Pak, betul ya Pak. Dan juga ada yang mainnya di Tempe ya, di Tempe. Waktu itu saya bertemu dengan Pak Buyung yang waktu itu bertugas juga sebagai juri Olimpiade ya. Jadi kami sudah kenalan di 2016 gitu ya. Nggak nyangka bakal ketemu lagi Pak hari ini Pak Buyung. Jadi pertama-tama mungkin kita mengucapkan selamat datang ya kepada Pak Buyung yang jauh-jauh datang dari Arizona State University yang akan memberikan knowledge ke kita terkait dengan sustainability ya dalam acara workshop hari ini. Dan kami berterima kasih Pak sudah berkunjung ke ITB, balik ke alma mater ya, jadi homecoming ya, welcome home. Ini rumah Bapak juga di sini ya sebagai alumni ITB. Ya, beliau adalah associate professor di School of Sustainability ya, lebih tepatnya Arizona State University ya. Dan tentunya topik sustainability ini lagi tren, lagi hits di mana-mana ya Pak ya. Semua harus ada framework ke sustainability begitu ya, atau mungkin bisa juga ke circular economy begitu ya Pak Buyung ya. Nanti kita belajar dari Pak Buyung bagaimana cara kita melangkah ya. But in this workshop we also have a foreign visitor ya from Japan ya. Maybe from Japan you can raise your hands.
from Japan, yeah, from Japan, yeah. Other country participating in this forum? Only from Japan, yeah. So, yeah, maybe in the workshop, Professor Buyung will speak in English, yeah. So then we can understand, including the one from Japan, yeah. Welcome from Japan. Ohayo gozaimasu. Ya, yoroshiku onegaishimasu. Ya, oke. Baik, mungkin tidak panjang-panjang. Kami ingin semua menikmati acara workshop ini, ya, santai begitu ya. Sampai siang, Bu Marcel ya. Nah, terima kasih nih kepada Bu Marcel yang telah bersedia menjadi moderator di acara ini dan telah menghubungi kami di DRI ya untuk kita dapat berkumpul hari ini. Terima kasih Bu Marcel ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so thank you for the warm welcome. Now we'll move on to our framing presentation session. But before that, I would like to invite today's moderator, Dr. Mariana Marcelina, STMT. Yeah, good morning, ladies and gentlemen. Firstly, please allow me to introduce myself. My name is Mariana Marcelina. I came from Faculty of Civil and Environmental Engineering. So before we are going to hear a keynote presentation from our visiting lecturer, please allow me to introduce himself. So we have Pak Datuk Buyung Agustinata, PhD. Currently, he is an associate professor in the School of Sustainability at Arizona State University. So he holds a bachelor degree from Aerospace and Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology, Indonesia, and he earned a master degree in Aerospace Industrial Engineering and a Doctor of Philosophy degree in System Engineering and Policy Analysis, both from Delft University of Technology in the Netherlands. So Pak Datuk Buyung Agustinata, PhD, has previously served as an associate research scientist at Purdue University and Northern Illinois University in the United States. So as you can see also on the screen, his primary research interests encompass green engineering, sustainable development goals, system engineering design, sustainable energy and transportation system, industrial ecology and life cycle analysis, biofuels, solar energy integration, lean and green supply chains, system analysis of nanomedicine development, drought adaptation policies, ecology of well-being, and system modeling of the food, energy, water nexus. So he has published extensively in reputable academic journals, including Environmental Research Letters, Simulation and Gaming, Journal of Nanoparticle Research, Natural Hazard, Environmental Science and Technology, and among others. So without further ado, please welcome Pak Datuk Buyung Agustinata, PhD. Thank you very much. First of all, to Rino. And I'm also grateful for being invited here back to Ganesha campus, Pulang Kampung, as Pak Rino mentioned. It's been a long one, about 100 years ago. Right, Pak Taufik? We are old. So, and thank you for Bu Marcel. She's the reason we have this event, so we should thank her. And her team, very, very solid team. So, so we have an exercise for all of us today, right? So we're gonna talk more about this, but this idea of inter and transdisciplinary research. I think you've heard a lot about, the terminology, but maybe the challenge is how we do it, right? And then actually benefit from this approach. So I'm gonna give a little bit, just brief introduction before we start. So I'm gonna start with this statement. Health science, sustainability research, and this is a quote from Bill Clark at Harvard University. So just put it simply, right? So when you get sick, there will be a diagnosis, and then to do that diagnosis, you will need
every knowledge, right? From specialties, neurology, gastro, right? To be able to get the problem. But apparently we're not doing it for sustainability or sustainable development. Sometimes we thought that, air pollution is or water pollution is just environmental engineering issue. So we attack the problem mostly through our disciplines, yeah? So I think with this idea of inter, meaning you're gonna have to bring all disciplines that need to be, brought together to address the problem. So similar to the health science. Okay, so I guess everyone, this is our starting point. Next, please. So the question now, what will we gain if we, do this, right? I would call it new knowledge. Yes, I mean, imagine, if a research is co-led by, us researchers, but also local government, and in this case, dealing with the health of coral reef, right? So you have fishermen as well. I think we will know more, right, than just imagine the scientists doing it by themselves. So that's, what we can call new knowledge. So I'm hoping that through our exercise we can get some things, or at least start. Another important concept is, this is from a system perspective, right? So we use a lot, the term systems. We talk about, transportation, water infrastructure, political system, and so on. And what we want eventually is to transform, right? So from the current, as is, to be, right? So if we know that our as is system is not sustainable, we have issues with water pollution, air pollution, industrial development. So we want to transform the system. So, and that's important. And then this is quite influential framework to think about transformative system change, right? So it's about the change of the system. So if you look into the triangle, you see that there are different layers, 3 layers. And the top of it, just imagine, it's about material, but then if you go deeper, there are more of it, right? So I would argue what we've been doing so far is mostly we work on the surface, on the top level, right? We're busy with, how to, take care of, building new infrastructure, and then you have resource flows and policies. But in order to achieve more transformation, I think we need to go deeper than just the surface. So now we have to consider, in this case, for example, the political process, the power dynamics, correct? And then at the bottom is actually the sort of the root cause is our mindset. So now you can imagine that the surface one is the easiest one, and because it's easy, that's where we sometimes we like to work on that level. But we need to think beyond that. So I guess that's the point. And this is, for example, if you look at the levers, so what instrument you can use, right? There is number 1 to number 12. Number 12 is the easiest one. You just, change your standard, add more money to it, right? More policemen and so on. But number 1, for example, you can see it's the paradigms change, right? So that's even harder, but again, the potential of results or outcome will be much, much greater. So I think I want us to, to keep this in mind as later we'll do our workshop exercise. Next, please.
So this is to give you some of this idea that, I mean, it used to be that university, people see it as an ivory tower. Remember that? It's so sacred up there, you know, produce a lot of knowledge. But now the question is whether that knowledge is having impact, right? I think this is changing already. So now you see, for example, these terms of knowledge to science. So you just don't do research for the sake of research, right? It has to have impact. And what kind of impact? Long-lasting, you know, meaningful impact, right? Different than just, okay, go to a place, do something, leave. That's an impact, but not long-lasting, not meaningful. Go back. So, and then of course there's this idea of co-production, right? You might also have heard about it. So co-production means that co-production of knowledge, co-production of solution. So this is done together with the stakeholders, right from the start, right? Not just right from the start, throughout the process till the end. So that I would argue again different from, you know, inviting them for discussion and then, you know, they will be away throughout the project and then invite them back at the end, right? So I think we play, that's our, you know, the different approaches, you know, compared to what we are doing right now. Hold on, what we have here, usable science, action research, so participatory. Some of them are not new, of course, but I think we can give it a new light, you know, and lead it. And I think ITB can, as always, could take a leading role, right, to do this transformation. Okay, next, please. So I think my last two slides. So I think we talk about the concept, and I think most of you would agree. But I think something that is also important is transformation in terms of how we structure our organization. Yes, the incentives that we give researchers. So and then the way, so restructuring, organization design. So I will give this example from ASU and take it as a model, one model. This is not the only model, not, you know, but I think we prove it. It's been successful for our case, right? So I'm just over this, share it with you. So go back. So what you see is the traditional organization of, you know, departments, right? You know, from micro plan, and then, you know, we have a president of the university, the rector, right? He's very visionary. So what he did is to merge all these old, you know, departments into a school called School of Life Sciences. Okay, and then from the school there are sort of several groups that have been created. So now you can compare, right? So the name of the group: biomedicine, biotech, genomics, ecology, human dimension. I think you get a sense comparing one to before and after. The intent, right? We begin with the intention of trying to, okay, next, click. Now, because of the rearrangement now, we have engineers, we have, you know, life sciences, scientists, and then also we bring philosophers. We bring ethicists, because there will be many genome, right, ethical issues. And then we allow them to self-organize. We're not, I think as researchers or scientists, we don't like to be told, right, what to do. But when we see opportunities, we respond, and that's the
the design of this. So, yeah, eventually, they will work together. They will, have discussion, brainstorming, and so on. So that leads to, new research proposal, funding, and so that's how, from the start, the restructuring leads to this environment. I think this is my last slide, right? It's another example, especially maybe for technological university. Next slide. So I think Parino knows about the School of Engineering, Fulton School of Engineering. So the same thing happens. So now you can see, for example, number 7, there's no longer civil engineering. We call it sustainable engineering and the built environment. So sort of captures this. Computer science, I like the name number 2, School of Computing and Augmented Intelligence. So I guess what I'm saying is it conveys this idea, right? There's a sort of something big there, you have to work together. Yeah. And then number 5 is something new, I think, right? Integrated engineering. So now you have to bring all these different engineering disciplines and see how integration of, across several of them, or maybe, most of them, could lead to some new knowledge, new solutions. So with that, I guess that's more or less what I would like to start to trigger, our thinking for the exercise. Thank you very much. Okay, thank you Pak Datu for your insightful materials. So now we are moving to the workshop session, which will be filled by so many discussion. So as you have informed, our workshop today is entitled Advancing Inter and Transdisciplinary Research for Sustainability and Sustainable Development. So we have several objectives that we want to achieve from this workshop. As you can see, we want to identify key sustainability and sustainable development challenges relevant to the region of West Java, Indonesia, ASEAN, and even global. And second objectives, we want to explore the contribution of various disciplines and external stakeholders. And also we want to have collaborative planning across academia and also with the policymakers, private sector, and NGOs. And the last one, we will try to produce a shared research agenda and roadmap for inter and transdisciplinary research. Okay, so this morning Pak Datu just said, what if we have a quick round of introduction, and I said, yes, let's do it. So I think we can start with the introduction for all of you that attend this morning. So just a quick introduction, say your name and also the institution. Maybe we can start from which group, from that side, I think, yeah. Yeah. Okay. Nama dan asal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hairul Fahmi, saya dari BPPW Jabar, Kementerian PU. Selamat pagi semuanya, nama saya Torik, saya dari jurusan Teknik Mesin ITB. Baik, saya Elprida, saya mahasiswa doktoral teknik lingkungan, riset saya terkait dengan modelan plastik dengan remote sensing dan machine learning. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Kurniasi dari FTI ITB. Saat ini sedang melakukan penelitian S3 dan disertasinya terkait dengan sustainability. Selamat pagi, nama saya Gumilar Hadiningrat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Fauzi dari Rekayasa Kehutanan SITH ITB. Topik penelitian saya terkait ekologi hutan.
Selamat pagi semuanya, saya Arum Kartika. Saya dari FSRD, Prodi Design Leadership. Area riset saya tentang local leaders dan gimana mereka bisa berkontribusi untuk lingkungannya. Selamat pagi semua, saya Wiki Selendra dari mahasiswa Magister Design Leadership juga. Research saya lebih ke folklore dan disaster. Oke, selamat pagi. Nama saya Rehan dari jurusan Teknik Lingkungan. Halo, selamat pagi. Nama saya Mary Jayanti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih. Selamat pagi, saya Rahmat Ramadan dari Teknik Fisika ITB. Selamat pagi semua, saya Muhammad Raka dari Teknik Mesin ITB. Selamat pagi semuanya, nama saya Akela Reshad, saya dari Teknik Mesin ITB. Selamat pagi semuanya, nama saya Dito dari Teknik Mesin ITB. Selamat pagi semuanya, nama saya Salsabila Alfi dari Prodi Design Leadership FSRD. Untuk tesis saya tentang sistem dan bagaimana memasukkannya ke dalam behavior changes, terutama untuk peduli persampahan. Ya. Pagi, saya Muhammad Kadafi dari Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, BRIN. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Arif Sani Amil Rashidin. Saya berasal dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Agusto Theodorus Rangga dari FTMD ITB. Selamat pagi semua, perkenalkan saya Lintang dari Teknik Mesin ITB. Perkenalkan saya Zahran Aris Ataila, saya dari Teknik Mesin, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Selamat pagi semuanya, nama saya Edward Suhendra, saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Saat ini sedang menempuh S3, topiknya pemodelan kualitas air permukaan. Ya, selamat pagi. Nama saya Gea. Saya dari Program Studi Teknik Mesin, Kelompok Keahlian Ilmu Rekayasa Thermal, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Nama saya Firman dari Teknik Mesin ITB juga. Saya di sini menemani Pak Rino. Selamat pagi. Nama saya Hafiz Nazar Palevi, bisa dipanggil Hafiz. Saya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda, Jawa Barat. Area risetnya di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Selamat pagi semuanya, saya Kiran Alfiani. Sebenarnya udah lulus Pak, alumni FSRD, tapi masih bantu riset dengan dosen. Area risetnya di desain ruang yang bisa berdampak pada lingkungan sosial gitu sih. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Rino Mukti dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA, menemani Pak Firman, Pak Gea, dan Pak Ramadan. Selamat pagi, nama saya Sasa dari Reservo Air, startup, produk juga dari ITB, berinovasi. Dulu alumni TL, muridnya Bu Marcel. Selamat pagi, nama saya Deva Lazwardi Prabantoro, saya dari Teknik Mesin ITB. Selamat pagi semuanya, nama saya Riki Kawata Sekmanesian, saya dari Teknik Mesin ITB. Selamat pagi semuanya, saya Diaul Haq dari Teknik Mesin ITB juga. Selamat pagi semuanya, saya Diva dari Teknik Mesin ITB. Selamat pagi semuanya, I'm Koichi Abe from Japan, and I'm currently studying the the Environmental Engineering in FT also ITB from Marcel. Selamat pagi semuanya, nama saya Mirina dari Fakultas dan Desain. Terima kasih Bu Marcel udah diundang bersama mahasiswa dari program Design Leadership FSRD. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, saya Krisna dari Prodi Design Leadership FSRD ITB. Nama saya Taufik, saya dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, kawan Pak Buyung. Terima kasih Pak Buyung sudah datang.
Selamat pagi semua, saya Yuli Budiasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Bidang kerja saya saat ini konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Doakan suatu saat saya bisa riset juga. So, kita akan berganti ke bahasa Indonesia. Saya udah minta izin sama Pak Datuk, and he's okay with that ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir sesuai dengan tujuannya, mudah-mudahan tercapai karena tadi kita ingin dari policy maker ada tadi dari LH, Bapeda, NGOs juga ada Bapak Ibu lintas disiplin tadi ya beraneka ragam. Terima kasih. Kemudian mungkin penjelasan sedikit terkait dengan workshop kita hari ini. Kita punya 5 tahapan. Yang pertama ada pre-survey. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, kemudian ada big question, nanti jadi Bapak Ibu sebetulnya sudah dibagi berdasarkan lintas disiplin ya, jadi kalau bisa dilihat sebelah-sebelahnya itu tentu dari disiplin yang berbeda ya, kita coba setting seperti itu. Kemudian kita akan menuju ke mapping contribution and partnership, towards and shared agenda, dan terakhir mungkin kita akan punya seperti simpulan ya dari workshop kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih mendalam, jadi mohon Bapak Ibu pada dasarnya di mejanya sudah tersedia QR code, bisa di-scan, juga bisa dilihat di layar. Silahkan Bapak Ibu mengisi quick survey, gak lama ya, mungkin alokasi waktunya 2-3 menit saja seperti itu. Silahkan Bapak Ibu bisa di-scan pakai HP-nya, langsung di meja tersebut ada. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya, sudah ada 30 jawaban, kurang lebih juga hari ini hadir 30 peserta. Pak Dato akan melakukan reflection to the responses ya. Silahkan Pak Dato. Oke, kita switch ya. Jadi pertanyaannya itu bisa dilihat tadi strukturnya ya, apa value kita, how much we value interdisciplinary, dan melihat practice, the current practice and so on. So maksud refleksi ini mungkin ingin dengar, coba kita lihat langsung hasilnya. Kalau dari persepsi saya rasa udah setuju ya, udah 4 dan 5, nah mungkin terus jadi oke, stop there, angkat lagi, satu lagi. Jadi mungkin ada komentar atau pikiran dari peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah semua sepertinya kita bisa lihat sudah ada konsensus mengenai pentingnya ya pendekatan ini. Ada komentar di sini nggak? Coba kita dengar dulu deh dari sisi values. Ada yang mau ngasih general overview? Pak Rino mungkin dari pengalaman selama ini? Di ITB terutama ya? Jadi seksi pertama itu mengenai persepsi dan tentang pentingnya dan the value of interdisciplinary. So looks like we have a consensus mostly. Sepertinya pilihannya paling banyak di nomor 5 ya. Sangat setuju itu ya. Sangat setuju, berarti ada penelitian interdisipliner yang penting untuk mengatasi tantangan keberlanjutan yang kompleks ya. Jadi tadi kalau Pak Buyung sudah menunjukkan perbaikan organisasi ya, struktur organisasi yang tadinya hanya biologi dikumpulkan jadi School of Science, School of Life Science, terus School of Life Science itu didefinisikan kembali menjadi beberapa bidang yang sangat interdisipliner ya, molekuler genomik dan sebagainya yang ternyata bisa diisi oleh engineer, scientist, bahkan yang etisis tadi, philosopher, ya. Jadi memang artinya memang kita setuju ya kalau misalnya di ITB mungkin ke depannya juga arahnya ke multi ya, ke interdisipliner begitu ya Pak Buyung ya. Mungkin nanti di forum ini mungkin juga harus dipahami bersama-sama apa itu perbedaan antara inter
multi, trans, disipliner gitu ya. Nah itu mungkin siapa tahu ada perbedaan di definisi itu. Saya ya artinya kalau di ITB itu setuju Pak Buyung, apalagi di kegiatan yang dikelola oleh Direktorat Riset dan Inovasi, itu memang banyak yang interdisipliner. Contohnya misalnya di kebijakan energi ya. Di kebijakan energi ada kegiatan di DRI bagaimana kita mengatasi PLTU yang mungkin memberikan emisi yang buruk gitu ya ke udara. Nah itu diselesaikannya dari teknik elektro, teknik kimia, bahkan ke ahli-ahli di bidang nuklir ya, fisika gitu ya. Itu juga ikut dalam kegiatannya. Jadi kami setuju dan kami juga punya banyak contoh di ITB yang mendukung kegiatan interdisipliner. Ya, terima kasih Pak. Jadi istilah sebenarnya ini kayak preaching to the choir ya. Everyone actually sharing the value and the importance. Mungkin yang ke seksi yang kedua mengenai current practice. Nah ini kita bisa lihat mulai ada spread ya. Fakultas atau departemen atau unit di pemerintahan mungkin melakukan penelitian ini. Jadi kita lihat mean-nya mungkin di 3,5 lah ya, or 3,4. Ada yang mau komentar mungkin ini karena kita lihat ada variability, ada tanpa harus tahu siapa yang masukkan yang nomor 2. Enggak, jadi pingin tahu aja kenapa ada perbedaan ini. Mungkin ada yang ngasih. Silakan, ada yang bisa kasih Pak Rahmat. Silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi mungkin terus terang saya termasuk yang milih nomor 4 ya. Tidak sepenuhnya nomor 5 gitu ya. Tapi secara fakultas kami sih memang mulai dari katakanlah mata kuliah itu memang sudah ada yang interdisiplin antar beberapa prodi. Jadi satu mata kuliah yang memang isinya itu ada teknik fisika, ada teknik industri, ada MRI, ada teknik kimia gitu ya. Di satu mata kuliah namanya proyek rekayasa interdisiplin. Jadi itu memang sudah dijalankan. Jadi memang ada satu case yang topiknya, kemudian nanti ada case-case yang diberikan pada kelompok yang ada berapa anggotanya gitu. Itu di tingkat mahasiswa juga sudah ada seperti itu. Kalau di penelitian sebenarnya kan kalau fakultas atau sekolah itu udah mulai serumpun lah ya, keilmuannya ya. Banyak kesamaannya itu juga sudah mulai ada. Tapi memang kadang masih susah juga kita membuat satu kegiatan yang melibatkan dalam skup yang kecil ya di fakultas itu kadang masih ada hambatannya gitu. Tapi malah yang lebih bisa kita lakukan tuh lompat di fakultas yang lain gitu, jadi banyaknya gitu. Kerjasama atau kolaborasi dalam baik penelitian maupun kegiatan lain ya, pengabdian masyarakat atau inovasi itu malah yang saya amati di fakultas kami itu lebih banyak yang lintas fakultasnya gitu. Jadi tentu kalau kami sendiri sih sangat mendukung lah ya, bahkan saya sendiri juga banyak kegiatan yang memang melintas fakultas itu. Oke. Tapi kita lihat ada ya sedikit perbedaannya, beberapa mungkin yang termasuk minoritas yang menganggap mungkin rutinitasnya ya, mungkin frekuensinya dianggap masih kurang ya. Saya rasa itu. Oke. Coba kita lihat ke bawah lagi, sama mungkin di sini struktur institusional mendukung kolaborasi interdisiplin. 3, 4, ya. Siapa yang bisa, ini reflektif nggak dengan kondisi TB? Jadi ada yang lebih neutral. Nomor 3, faktor institusi pendukung. Oke, silakan kalau ada yang komen ya silakan angkat tangannya dan bebas saja. Cuman kita bisa lihat di sini polanya. Mungkin bisa lanjut terus ke bawah. Ini tentang kemitraan dengan non akademik. Saya rasa ITB sudah banyak ya seperti Pak Ahmad bilang.
Cuman masih ada, ini kolaborasi dihargai. Jadi insentif, recognition, interesting ya, ada yang merasa kurang. Oke, next. Nah, yang seksi ketiga adalah kesiapan dan hambatan. What do you think? Our institution ready to, turn up the efforts, post the effort for interdisciplinary? One person disagreed. One person disagreed. So again, the takeaway is it's not a consensus, right? So I think for later, it's an indication that some people perceive that there's still room for improvement here. All right, and then this is faculty members, collaboration. I think we have, more or less. Oh, this is more interesting. University has capacities, administrative capacity to support and logistic. One person totally disagree. Any reflection on this? Anyone? Boleh barangkali Bapak Ibu ada pengalaman terkait logistik dalam mendukung penelitian lintas departemen. Ada ya pasti ya. Mangga nih Bapak Ibu. Pak Gea mungkin dari kan? Terbuka aja, silakan di-share. Sebetulnya mungkin pengalamannya bukan di interdisiplin ya, tapi mungkin lebih dengan mitra di luar ITB maupun di dalam ITB-nya sendiri. Gitu. Jadi karena ITB itu secara institusi masih berstatus sebagai perguruan tinggi negeri, yang artinya sebagian pendanaannya ada porsi dari negara APBN, gitu ya. Maka proses pengadaan pengawasan tuh masih menginduk atau terkait dengan proses pengadaan negara, sama seperti proses lembaga negara lainnya. Jadi walaupun ITB sebagai PTNBH tidak serta-merta punya keleluasaan full gitu ya untuk pengelolaan terutama resources gitu ya. Jadi kalau misalkan terkait resources yang harus melibatkan pembelian aset dan sebagainya, itu sangat terikat dengan peraturan pemerintah yang sangat rigid. Itu terkadang menyulitkan dalam pergerakan gitu. Termasuk juga pada saat melakukan kerjasama atau kemitraan, entah itu di dalam ITB-nya sendiri maupun dengan mitra yang lainnya gitu ya. Tapi di luar itu sebetulnya memang peluang-peluang ataupun misalkan hambatan administratif berusaha diperkecil lah sebetulnya sebisa mungkin supaya bukan hambatan yang krusial gitu kan. Sebetulnya administrasi bukan sesuatu yang fundamental, artinya betul. Ya. Secara substansi harusnya bisa dilakukan, sedangkan ini kan harusnya menjadi pendukung bukan penghambat gitu maksudnya tuh gitu. Ya, betul Pak. Tapi lagi-lagi aspek itu yang menjadi PR mungkinnya bagaimana strategi gitu ya untuk mengatur aturan yang rigid gitu ya dengan fleksibilitas di lapangan gitu. Jadi itu mungkin yang harus cukup pintar-pintar pada saat kita melakukan kolaborasi maupun kerjasama lainnya, terutama di luar institusi. Gitu. Tapi kalau misalkan terkait peluang dan sebagainya, sebetulnya saat ada kerjasama atau perjanjian sih seharusnya sudah lebih mudah. Gitu. Tapi lagi-lagi biasanya pada saat ada dana, misalkan dari universitas mitra gitu yang masuk ke dalam ITB, nah untuk mengeluarkan dana tersebut yang memang sangat bertahap gitu ya untuk prosesnya. Gitu. Kita mau belanja ini untuk riset bersama kita nih gitu ya, harus mengeluarkan belanja entah itu untuk kegiatan survei perjalanan, penelitian ke lapangan atau yang sebagainya, atau hire asisten atau hire tim teknis surveyor, sebetulnya itu memang ada aturan-aturan yang sangat rigid di situ. Itu aja mungkin sharing. Oke. Ya itu memberikan perspektif juga ya, jadi ruang gerak, freedom of movementnya, space, degree of freedomnya nggak seperti yang tidak sebebas. Cuman dari saya mungkin intinya itu
let researchers do their best ya. Jadi mereka jangan sampai distracted oleh administrative, paperwork yang kadang-kadang saya rasa bisa consume a lot of time ya. Nah itu butuh dari support dari institusi yang membantu peneliti untuk bisa fokus lah istilahnya. Oke, ini juga beragam sumber daya, jadi ini mungkin jadi catatan. Keep sekat-sekat disiplin membatasi. This is a little bit revealing ya, kalau dibilang banyak yang setuju, ternyata masih sekat disiplin itu masih relevan, benar nggak nih? Kalau kita baca dari hasilnya, masih terasa, oh kamu tuh di bidang ini, kamu tuh di bidang itu. Walaupun sudah ada contoh-contoh yang mungkin sudah bisa menjebatani, cuman bisa dibilang ini masih kuat sekat-sekatnya. Terus berapa lagi? Ini tambahan kalau ada yang mau nambah. Mungkin itu refleksinya, kalau ada yang mau highlight some of the inputs ini, diberikan waktu dan kesempatan. Bu Marcel. Oke, mungkin ada yang mau, tadi ada keyword yang menarik, kerendah hatian katanya. Kerendah hatian untuk apa? Membuka diri gitu ya. Boleh deh, ada mungkin perwakilan satu kelompok ini kira-kira apa nih, based on experience juga boleh. Ibu mungkin Bu gimana? Ibu ini banyak bukankah? Iya Pak, mencoba merangkum barangkali begitu ya Pak. Tadi juga saya membaca terkait dengan yang saya cukup relate adalah sekat-sekat tadi begitu Pak. Mungkin memang fakultas sudah terkelompok dalam bidang yang serumpun, tetapi bisa jadi kalau di prodi saya begitu Pak, perbedaan fasa saja bisa jadi hal yang unik gitu, yang bisa diklaim, oh ini bidang saya harusnya, oh ini harusnya bidang saya, seperti itu. Nah, tetapi semakin lama, semakin jauh ITB pun bertransformasi dan beradaptasi, menurut saya sudah banyak sekali breakthrough yang dilakukan begitu. Saya juga baru tahu ini ada rekan saya satu tim dari Prodi Design Leadership begitu ya. Jadi ada multidisciplinary juga di situ. Di prodi kami juga ada sustainability juga ya, Bu Marcel ya, dari mitra perusahaan, dan itu juga bersama dengan fakultas lain begitu. Dan saya pribadi juga riset saya interdisiplin begitu Pak, dan saya diberikan kopromotor yang sesuai bidangnya juga seperti itu. Ditambah juga terkait dengan dukungan institusi. Sebagai dosen juga telah ada ruang-ruangnya seperti itu, ada pembukaan proposal untuk dosen-dosen yang ingin meng-apply bidang riset yang anggota penelitinya adalah multi baik dalam satu fakultas ataupun berbeda-beda fakultas seperti itu. Kemudian terkait dengan hambatan begitu, kalau menurut saya ada hal juga yang sedikit tradisional budaya begitu, yang mungkin sudah membudaya sekat-sekat tersebut, di mana juga butuh adaptasi dan dukungan dari atas juga begitu ya. Entah bentuknya apa, saya juga kurang tahu, apakah restrukturisasi, apakah sampai harus sejauh itu, atau misalnya dibuatkan wadah-wadah. Di ITB juga sudah ada beberapa pusat-pusat begitu, pusat-pusat yang mendukung juga untuk kolaborasi riset antar bidang seperti itu. Kemudian tadi kerendah hatian, Bu Marcel meng-highlight juga ya mungkin memang budayanya di ITB biasanya banyak kepala, banyak ide begitu. Jadi misalnya 5 orang yang berdiskusi, ada 5 pikiran begitu, 5 kepala, sulit untuk berkoalisi begitu. Jadi mungkin hal yang bisa
kita terima atau kita adaptasi bersama-sama adalah itu juga begitu untuk dapat positioning ataupun menempatkan diri begitu untuk mau juga berkelompok-kelompok seperti itu. Itu barangkali dari. Terima kasih Bu Alfreda atas simpulannya. We are moving to the next agenda. Oke, kita masuk ke agenda berikutnya. Agenda berikutnya sebetulnya sudah masuk ke workshop sessionnya, jadi ada 2 pertanyaan besar. Mungkin Pak Datu akan mendeliver instruksinya. Mungkin kita berdiskusi dulu apakah setuju dengan 5 topik ini. Jadi Bapak Ibu punya 5 kelompok ya. So kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini usulan dari kita terkait dengan masing-masing kelompok harus mendiskusi 1 tema besar, kan begitu. Tapi kita lempar kembali ke audiens apakah kita mau ada topik besar yang mau diganti, mangga didiskusikan di grupnya masing-masing gitu, seperti itu. Apakah setuju misalnya grup 1 oke dengan topik ini, kalau oke kita lanjut. Kelompok 2 oke, kalau oke kita lanjut. Kalau enggak, mangga didiskusikan di kelompoknya apakah ada usulan topiknya gitu. Silahkan gimana grup 1, grup 2, mangga diskusi Pak. Silahkan. So I think, ya jadi kita tetap setuju dengan tema ini. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah sebetulnya ini oleh Bapak deh. Oke, jadi sekarang temanya ada, fokusnya ya. Nah sekarang tugasnya itu adalah mendefine istilah kita tuh research question itu pertanyaan penelitian. Tapi tantangannya nih dia harus socially dan environmentally relevant. Jadi idenya gini, kita semua mau berpikir besar ya. Artinya question kita itu at least pemikirannya harus groundbreaking. Dia bisa potentially bisa membuat breakthrough. Terus think about the transformative system change yang tadi saya dan beyond maybe just local, think even implikasi secara global, ya, yang punya implikasi global. 4 menit lagi ya Bapak Ibu. Silahkan, ditulis aja. Oh udah ditulis. Mau ditempel juga boleh. Ya oke baik Bapak Ibu. Sudah cukup berdiskusinya. Jadi mekanismenya masing-masing perwakilan aja mungkin ya untuk memaparkan research question yang sudah terkumpul apa. Nanti Pak Datu akan merespon. 1 aja. Oh di 1 aja mungkin. 1 yang harus disintesis jadi 1. Setengah menit lagi mohon disintesis pertanyaannya. Sehingga jadi 1 yang di apa ya 1 gitu yang memang kalau bisa statement ya, 1 research question. Statement. Ya kalau bisa meramu semua. Oh ya, coba dikasih tahu yang lain harus 1. Ya, so we start. Silakan kelompok ini dulu boleh. Belum. Oh gitu, ya.
Karena kelompok 1 ya. Ini aja saya lihat ini udah paling siap ya. Boleh deh kelompok 3. Mangga siapa yang akan menyampaikan? Tapi yang lain harus stop dong, harus melihat, Iya. harus mendengar. Oke Bapak Ibu, kita mulai masuk ke mendengarkan ya. Yang diusulkan oleh masing-masing kelompok. Oke, silakan Pak. Ayo Rahmat. Oke, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 ya. Tadi diberikan topik soal climate change ya, adaptasi terhadap perubahan iklim ya. Jadi saya dari teknik fisika, dari Mas Risat dari teknik mesin, Mas Rehan dari teknik lingkungan, dan Bu Mary dari BRIN ya, teknologi bersih ya. Jadi kita tidak menolak dengan topik yang diberikan ya, jadi langsung setuju aja. Nah cuman sekarang kita untuk case apa gitu, yang kita kalau bicara soal climate change. Nah kalau climate change itu. Tunggu dulu, yang lain kalau bisa pause dulu, kita dengarkan. Oke, terima kasih. Jadi kalau bicara soal climate change tentu hal yang sangat mempengaruhi itu adalah adanya gas rumah kaca ya. Gas rumah kaca. Nah salah satu sumber terbesar dari gas rumah kaca itu adalah berdasarkan dari limbah organik, ya, limbah organik. Dan kita lebih fokus lagi limbah organik yang akan kita coba lihat yang ada mungkin dampak terhadap climate change itu adalah dari peternakan sapi. Karena umumnya peternakan sapi yang ya katakanlah yang ada di sekitaran Bandung ini, Bandung Utara, Bandung Selatan dan beberapa kabupaten lain itu bermasalah dengan pengolahan limbahnya. Jadi limbah kadang tidak diolah, dibiarkan sehingga dia mungkin terjadi proses dekomposisi lah ya, baik aerobik maupun anaerobik terutama yang sehingga menghasilkan gas yang bisa membuat gas, terutama gas metan ya, yang itu merupakan gas rumah kaca. Nah dari situ kita mencoba membuat sebuah formulasi, integrasi lah ya dari berbagai bidang ini ya, kira-kira dengan problem tersebut pendekatannya apa gitu dari masing-masing ini. Nah tentu ya dari bidang teman-teman ini lah ya, ada dari teknik lingkungan ini ya, dan juga dari Bu Mary itu adalah bidangnya juga sumber daya air ya. Nah pengolahan itu dengan kita mencoba proses dekomposisi anaerobik itu kita buat dalam reaktor lah ya. Kita tampung. Maaf dipotong nih, formulasi research questionnya udah ada di yang tadi deskripsinya, backgroundnya. Yeah. Sebagai research question ada formulanya udah. Ya artinya how to integrate ya from this multidiscipline ya to apa ya. To solve ya, to reduce lah ya, the impact from the dairy cows farm to the climate change. Ya, terima kasih ya. Jadi sedikit kita lihat guideline-nya tadi, potential for breakthrough, check off. Dengan system change, ada faktor sosialnya nggak di sana? Nggak hanya ya ada. Jadi the product as a product from the biogas. Ya, punya implikasi secara nasional, global kalau berhasil. Oke, so good. Thank you. Terima kasih kelompok GA. Ya mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, nanti dicek ya kan. Mangga atau kelompok mana lagi? Sini kayaknya ini udah siap. Siap, grup Gak apa-apa, 1. yang sudah hasil diskusinya. Silakan Pak. Oke, yang lain coba minta waktunya sebentar. Ya, terima kasih. Mungkin saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Terdiri dari ada 8 orang, ada FMIPA, ada Design Leadership, IDTB, ada Teknik Sipil, ada FTI, FSRHD, SIH, saya dari DLH, dari Teknik Lingkungan, dan juga kami dibantu oleh Bu RW. Ada satu RW. Sebetulnya tadi grup 1 itu diberikan topiknya adalah plastic pollution, sampah plastik. Lalu kami berdiskusi, memang sampah ini sedang menjadi masalah secara nasional dan akhirnya menjadi masalah lokal juga. Bagaimana
sampah itu tidak bisa diolah lagi, didistribusikan lagi. Karena pada saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang mengimplementasikan undang-undang persampahan sebetulnya. Bagaimana pengelolaan sampah di akhir itu tidak lagi open dumping, sehingga TPA itu ditutup gitu. Akibatnya apa? Akibatnya sampah menumpuk di kabupaten kota. Lalu apabila kita melihat dari persentase jumlah sampah, timbulan sampah, baik itu secara lokal maupun global, kurang lebih yang paling banyak itu adalah dari sampah makanan, food waste. Sehingga kami mengusulkan, mohon maaf dengan segala hormat kepada panitia, dari plastic pollution kami beralih masih di permasalahan sampah, tetapi menjadi food waste. Tapi tadi ketika kelompok 3 mengutarakan masalah climate change, itu dari organik, kami kira aduh food waste juga, oh ternyata bukan. Ya mungkin gitu. Pertanyaannya sekarang sudah diformulasikan. Nah, sehingga dari food waste itu masalah apa sih, siapa sih yang akan menjadi apa ya target point kita kalau misalnya pertanyaan utamanya, topik utamanya adalah tentang food waste. Kami mengambil dari salah satu sumber yang paling banyak, sebetulnya kalau kita hitung itu kecil, tetapi kalau dikumpulkan menjadi banyak, yaitu dari sampah makanan yang dihasilkan oleh rumah tangga. Nah, yang menjadi kendala adalah sampah rumah tangga itu ternyata banyak yang berkeberatan untuk melakukan pemilahan sampah. Karena harusnya sampah itu kan sudah terpilah dari rumah. Nah, sehingga kurang lebih pertanyaannya bagaimana sistem pengolahan sampah khususnya food waste yang tidak merepotkan sehingga mendorong perubahan behavioral di skala rumah tangga ya, skala rumah. Itu mungkin research question. Oke. Ya, saya rasa ya saya bisa tangkap beberapa yang tadi secara implisit ya, kalau ini bisa berhasil itu efeknya besar ya karena dia add ups ya, kumulatif. Betul. Terus impact-nya ada, social impact-nya ada, terus integrasi disiplinnya ada, sosialnya ya, ada policy, ada tekniknya mungkin. Oke. Good, thank you. It's okay, check off. Okay, thank you. Next, langsung aja ya ke formulasinya mungkin. Apa pertanyaan, statement dari research questionnya? Belum? Lanjut ke kelompok lain dulu mungkin ya. Kelompok ini mungkin, mangga. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 silahkan, kelompok 4 siapa yang mau menyampaikan? Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 kebetulan temanya flood risk management. Di sini tadi ada bapak-bapak dosen tapi menghilang, jadi kita tinggal berlima. Ada tapi nggak kelihatan katanya. Jadi karena tadi banjir, jadi kami coba tadi point of view-nya dari hulu ke hilir gitu ya, karena memang cukup kompleks. Terus tadi banyaknya prosesnya nge-run through dulu semua masalahnya apa di hulu tengah sampai hilir. Terus akhirnya research question-nya mungkin bisa di wrap up ke satu, tapi kayak lebih ke ini ya, mungkin ada satu nih yang gimana sih kita meningkatkan partisipasi publik dalam menanggulangi masalah banjir, dan publik di sini tuh luas ya, maksudnya nggak hanya masyarakat tapi juga mungkin NGO atau akademisi atau juga teman-teman yang punya inovasi teknologi gitu. Dan di sini juga tadi ada point of view dari Bapeda Jabar gitu ya, yang mungkin kemarin sempat bosnya sempat itu ya ngambil-ngambil sampah di yang viral itu gitu. Jadi mungkin dari point of view Bapeda juga sebenarnya udah ada nih regulasinya gitu ya. Cuma mungkin belum ketemu aja nih mungkin orang-orang tuh gitu, masing-masing punya solusinya dan mungkin masing-masing pun punya point of view dari hulu, tengah sampai hilir gitu. Tapi belum ngobrol dan belum ketemu. Jadi gimana sih apa sistem yang bisa nge-enable gitu semua orang tuh bisa ketemu, jadi bisa bareng-bareng nyelesainnya. Okay, Terima kasih. good. Thank you. No comments, I think, yeah, very good. Next, dua lagi ya. Ya terima kasih buat kesempatannya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bu Marcel ya untuk undangannya, kepada Dinas Lingkungan Hidup, juga kepada Pak Datu dan rekan-rekan semua gitu ya. Yang pertama saya mungkin izin menyampaikan pesan dari pimpinan, maaf tidak bisa hadir karena ada acara lain yang tidak bisa
dilewatkan seperti itu. Nah kemudian juga dari pimpinan juga kami sangat antusias gitu ya, dan untuk kolaborasi ini gitu. Mungkin izin sharing sedikit saja yang sudah kita lakukan adalah yang pertama kita sudah ada kerjasama dengan Unpad untuk penelitian vermikompos untuk limbah dari satu perusahaan produk unggas gitu, untuk kotoran unggasnya untuk dijadikan vermikompos gitu ya. Nah kemudian juga yang akan kita lakukan adalah kerjasama dengan BRIN untuk pemodelan kualitas air sungai Citarum untuk parameter-parameter yang tidak bisa atau belum dilakukan pengukuran oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti itu gitu. Nah kemudian ya jadi kita harapkan juga ke depannya dari ITB sangat kita tunggu itu kehadirannya seperti itu kerjasamanya. Ya terima kasih. Mungkin terkait dengan diskusi yang kami lakukan tadi gitu ya. Tadi sudah ada disinggung yang pertama itu kita ada dari water pollution untuk pemantauan. Untuk pemantauan kita ada upaya akan salah satunya ke arah pemodelan kualitas air sungai gitu ya. Kita akan kerjasama dengan BRIN juga untuk beberapa parameter. Kemudian juga kita akan kedepannya juga kita sebenarnya salah satunya itu akan untuk pemodelan skala kabupaten gitu ya, skala Kabupaten Bandung gitu, secara berkelanjutan seperti itu. Nah kemudian tadi dari sumber, setelah dari itu kita akan memetakan sumbernya. Nah tadi juga dari kelompok ini sudah disampaikan dari peternakan sapi ya. Nah kita juga sudah melakukan program sekitar 2-3 tahun ini gitu ya, untuk karena setelah kita petakan sumber pencemar, salah satunya adalah peternakan sapi di area Citarum Hulu gitu ya, seperti Kecamatan Arjasari, Kertasari itu, dan itu pun dari peternakan yang penduduk gitu ya, jadi tidak berizin, jadi susah untuk dikendalikan. Nah salah satunya adalah terkait dengan research questionnya itu bagaimana kita mengatasi pencemaran air limbah domestik dari peternakan kotoran sapi masyarakat gitu ya, dengan menciptakan economic value di dalam limbah yang dihasilkan seperti itu. Nah, ya, makasih. Paling yang kita lakukan itu sampai saat ini adalah jadi kita kerjasama dengan, pertama kita sosialisasi dulu, kemudian juga kita kerjasama dengan yang pertama itu ada perusahaan yang terkait untuk, jadi itu kita programnya tuh ngopi kancing gitu, yang ngolah kotorin sapi menjadi kacing dan cacing. Nah cacing dan cacing ini akan dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produk kosmetik gitu ya. Nah itu dikumpulkan, nanti sudah ada yang akan ini gitu seperti itu. Potong sedikit, nanti follow up-nya yang tadi Bapak sampaikan bisa kita bicarakan secara plenary nanti Pak. Tapi saya rasa research question-nya memang sudah sangat fokus dan ya saya bisa melihat implikasi ke depan. Terima kasih. Terakhir. Oke. Terima kasih kelompok 5. Sekarang kelompok terakhir silahkan. Yang sana belakang. Udah ya lupa. Research question silahkan. Mana? Baik, jadi selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi setelah berdiskusi tadi, kami mendapat saran dari masing-masing anggota bahwa kemungkinan besar kami akan membahas tentang supply chain bahan baku masakan dari kantin di ITB. Jadi kan ITB punya kantin baru, tapi kita belum tahu secara pasti dari mana source sayur, buah atau daging yang mereka dapatkan. Jadi kita mau mastiin gimana caranya biar makanan yang diproduksi di kantin dan dimakan oleh mahasiswa itu terjamin keamanannya, kesehatannya, dan juga kita memastikan bahwa selama proses distribusi dari mungkin kita punya desa binaan di ITB itu bisa prosesnya sustainable lah dan tidak banyak menghasilkan produk karbon. Mungkin di sana multidisipliner. Yes, quick comment. Jadi ya bagus. Jadi tapi
again ya saya challenge kalau misalnya kalau sekarang ITB aja, ini kalau emang bisa dilakukan berhasil itu kan bisa menciptakan standar untuk seluruh kampus di Indonesia ya. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Jadi cek ya. Oke. Baik Bapak Ibu, dengan demikian sesi satunya kita sudahi dulu, kita jeda dulu. Bapak Ibu sudah menerima sedikit ya. Sedikit kotak, silahkan untuk kalau mau ke waktu kecil juga boleh. 5 menit mungkin ya? 5 menit cukup ya? Ya baik, jadi waktu istirahatnya sudah selesai Bapak Ibu, kita masuk ke agenda berikutnya. Nah agenda berikutnya silahkan mulai dibuka, ada satu matriks, ini kita dari matriks, kalau kemarin Pak Datu bilangnya apa Pak? Give and take matrix. Jadi silahkan dibuka matriksnya, untuk masing-masing kelompok silahkan dibuka matriksnya. Oke, jadi ini adalah inti dari workshop kita. Oke, semuanya. Jadi pertama-tama tadi kan kita sudah mendefinisikan riset questionnya ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, disiplin apa aja yang kita butuhkan. Jadi silakan di list, kita butuh dari engineeringnya apa, kita butuh dari sosial, apa aja disiplinnya ya, mungkin dari policy-nya, social science, economics, finance, silakan. Nah nanti di matriks ini dipasangkan yang tadi, misalnya udah diidentifikasi disiplinnya. Nah give and take ini, itu idenya kalau kita menjawab pertanyaan tadi, disiplin 1 misalnya itu memberikan apa gitu. Ke disiplin 2, kalau disiplin ini kan nanti ada kombinasi ya, 2 disiplin setiap sel itu. Apa yang akan diberikan oleh disiplin 1 ke disiplin 2 dan disiplin 2 memberikan apa ke disiplin 1. Itu takes and gives. Nah yang kategorinya itu bisa expertise, bisa tools, bisa data, bisa methods, bisa knowledge. Jadi silakan dilihat setiap kombinasi dari disiplin. Jadi kita mix ya, kita pair 1 dan 2, apa yang diberi, apa yang diambil. Nah itu kategorinya, misalnya kita butuh cost benefit analysis tool, masukin situ. Untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi dia berunut ya dari atas tadi. Ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Silakan dicoba, nanti kita lihat hasilnya. Nah yang terakhir itu adalah di luar non-akademi, jadi nanti masuk ke dari pemerintah, apa yang bisa diberikan, apa yang bisa diambil. Ya, give and take, jadi harus ada 2 arah jadinya. Ya boleh ditulis di sticky notes-nya mungkin dulu. Oh ya, dalam 30 menit ya kalau bisa kita selesaikan. Dan jangan khawatir, ini mungkin permulaan aja, jadi silakan bebas saja. Nggak harus selesai semua. Di list dulu untuk menjawab pertanyaan tersebut butuh disiplin apa-apa saja. Boleh jadi di luar dari yang Bapak Ibu di sini, perlu orang ekonomi nih, perlu orang sosial. Silakan. Disiplin apa yang harus dimasukkan ke dalam tim risetnya? Kira-kira gitu ya.
satu lagi, disiplinnya jangan dibatasi dengan yang hanya ada dalam ITB ya, kalau memang kita butuh yang dari luar. Silakan di list, masukkan dalam list. Ya baik Bapak Ibu, waktunya 2 menit lagi ya. Silakan. Enggak. Iya enggak. Tidak. Soalnya ini udah banyak disiplinnya. Antropologi perlu, desain, biotek, bisnis ya. Education. Ya udah ditambahin mana yang bisa lah. Safety kulturnya kali ya, safety kultur dari sini seberapa. Jadi orang sosial bisa ngasih knowledge tentang kultur budaya keselamatan ya dari komunitas itu. Sehingga nanti ditambahin feature-feature yang mendukung, mengenhance. Ini kayaknya banyak gap nih. Di sosial ekonomi. Oke. Hah? Iya. Di situ silahkan ditempelkan. Udah waktunya udah cukup Bapak Ibu, silahkan ditempelkan. Jadi ini satu lagi Pak, mekanismenya satu lagi untuk menyampaikan, termasuk mungkin pertanyaan yang kedua ketiga ada Bapak Ibu. Jadi selain kontribusi dari lintas disiplin, kemudian apalagi apa juga yang diperlukan dari policy maker, private sector, civil society begitu ya. Apakah juga ada external partner yang harus dilibatkan seperti itu? Silahkan. Kita acak aja ya, mungkin kelompok yang duluan, kelompok 4 boleh ya? Oke. Silahkan. Boleh Pak. Dari mana Pak? Silahkan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izin untuk kelompok grup 4, sebenarnya yang idenya nih 4 orang, saya cuma menyampaikan aja. Untuk give and take metriknya ya, pasti mungkin dari grup-grup lainnya juga bakal beririsan juga, pasti ada yang sama, government, NGO gitu ya. Cuman ini lebih spesifik terkait banjir ya, pertama ini untuk entitasnya ada water management, Plano sebagai bagian dari akademisi. Terus ini geser aja. Dari pemerintahan, private sector, NGO dan ormas kami gabungkan sama dari masyarakat. Jadi entitasnya ada 6. Nah, untuk yang water management memberikan apa sih ke Plano? Jadi untuk metode manajemen memberikan evaluasi tata ruang yang berhubungan dengan air. Karena kan Plano kan generalis ya, kayak kajiannya nggak cuma air doang ya. Nah, khusus untuk banjir ini
dari Plano memberikan rekomendasi dari water management memberikan evaluasi tata ruang yang berubah. Sorry kebalik. Ulangin. Sorry kebalik. Di pemerintah nggak ada gini-ginian soalnya. Nah, dari Plano itu dari atas ya. Dari Plano kan membuat kajian-kajian kan ya, Nah, memberikan rekomendasi tata kota ke water management khususnya bidang air. Terus dari pemerintah ke water management ngasih apa? Ngasih regulasi, jelas ya regulasi. Kalau misalkan teman-teman Plano mungkin tahu RTRW ya, rencana tata ruang wilayah ya. Dokumennya itu diberikan ke water management untuk diolah menjadi kajian. Terus untuk private sector, untuk ormas atau NGO memberikan data banjir di lapangan. Karena memang Bapak Ibu kalau misalkan di Jawa Barat ini, khususnya ya, soalnya saya Bapak dari Jawa Barat, dari mulai hulu ke hilir itu ada regulasinya semua, dari mulai peraturan menteri, presiden segala macam udah ada regulasi terkait banjir ya, RT RW gitu. Cuman permasalahan yang paling fundamental adalah di masyarakatnya. Karena masyarakat itu dari kita kecil sampai dewasa itu, misal ya saya ambil contoh buang sampah itu kayak masih belum bisa memilih mana yang untuk A, B, C gitu kan, pemilahan-pemilahannya, terus sehingga menyebabkan banjir. Nah, yang Pak KDM kemarin nyemplung ke itu ya, ke kali ya untuk permasalahan isu banjir. Ya itu, soalnya kayak setelah kami teliti juga bahwasanya habitnya. Jadi kalau bicara terkait banjir, kemiskinan dan lain-lain, ujung-ujungnya stunting itu di kebiasaan dari masyarakatnya sendiri. Jadi makanya kami memberikan entitas masyarakat. Terus untuk water management memberikan ke Plano itu apa? Evaluasi tadi kan sudah berjalan nih sama water management akademisi untuk melaksanakan program-program terkait banjir. Nah kan ada data akhir tahunan nih, monitoring evaluasi. Nah evaluasi ini diberikan kembali ke Plano untuk diolah kembali menjadi rekomendasi. Jadi ini akan terus muter ya, Terus dari government memberikan juga sama regulasi, dari Ormas juga real implementasi. Bahwasanya yang di lapangan itu seperti apa gitu kan. Mungkin dari hulu nggak ke monitoring nih permasalahannya, tapi yang paling dekat dengan mereka tuh bisa ke monitoring sehingga bisa diberikan ke Plano untuk kajiannya. Terus dari apa nih? Oh ada satu lagi Bu, dia publikasi. Sini ya. Intinya media publikasi yang bakal men-trigger semua entitas ini ya. Karena pintu pertama untuk kita tahu informasi dari media ya, gitu kan. Lanjut ya. Selanjutnya dari government, pemerintah, terus dari water management memberikan hasil pemodelan database flood risk-nya seperti apa. Sama dari Plano juga seperti itu. Dari private sector, nah dari private sector ini kita bicara terkait CSR. CSR itu udah teman-teman tahu ya, kayak funding. Bahwasanya kayak peraturan dari kementerian bahwasanya tiap perusahaan itu mesti memiliki dana berapa persen untuk CSR. Nah rekomendasi teknologi CSR-nya itu diberikan dari private sector ke pemerintah. Terus untuk sama nih, sebenarnya Ormas dan media ujung-ujungnya memberikan insight juga, Ormas dan masyarakat memberikan insight juga di lapangan. Kalau untuk media untuk publikasi. Jadi ini tiga ini mirip lah ya. Kita langsung bahas ke private sector. Private sector dari water management gak ngasih, Plano. Nah dari pemerintah kalau ke private sector ngasih apa? Ngasih data terkait sektoral. Jadi program-program prioritas mana nih, daerah mana nih, misal di Bandung Barat area A nih, itu ngasih data sektoral terkait prioritas untuk penanggulangan banjir. Terus lanjut ke Ormas dan NGO. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian nih mungkin mikir Ormas pemuda Pancasila gitu-gitu ya. Pemuda Pancasila. Sebenarnya Ormas ini dalam konteks positif lah ya. Dalam konteks kayak Karang Taruna gitu kan, NGO. Nah sama dari government-nya memberikan apa? Jadi kalau dari government-nya memberikan regulasi juga terkait rencana strategis program maupun anggaran. Jelas anggaran, soalnya untuk memulai program harus ada anggaran ya.
Terus untuk dari private sektor CSR, karena program-programnya juga disuplai dari dananya dari swasta. Ini apa nih? Enggak, ini tambahan doang. Ini rendang undangan. Terus yang terakhir masyarakat nih dari water management memberikan rekomendasi solusi. Jadi kayak sosialisasi lah terkait solusi tentang banjir. Terus ya dari pemerintah program. Terus ini CSR juga. Ini dari masyarakat rendang. Aduh, nggak boleh ini ya. Oke, terima kasih. Yuk. Ada tambahan dari Bu Sasa, Bu Karina? Nggak ada. Lamaan ya? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi katanya tadi di permintaan nggak pernah ngelakuin exercise kayak gini. Nggak, artinya sudah di highlight ya interdependency, cross section ya, ketergantungan antar masing-masing. Satu hal yang mungkin yang menarik bagi saya adalah tadi yang di highlight bahwa role dari behavior ya. Behavior. Nah sekarang pertanyaannya disiplin apa yang bisa kita harapkan memberikan insights, karena intervensi apapun harus well informed dengan socio-economic cultural community kan. Nah tadi saya ngomong dengan teman dari BRIN, katanya di BRIN ada policy dan apa tadi Mbak? Social science ya, social group. Nah pertanyaannya itu tadi disiplin apa yang bisa memberikan kita knowledge dan behavior aspect, karena tanpa itu saya rasa kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang selama ini sudah terjadi. Ya, nanti mungkin bisa dapat pendapat dari Bapak Ibu sekalian juga ya untuk diskusinya. Kalau misal tadi saya bilang bahwasanya regulasi sudah ada dan permasalahannya tadi itu Pak di behavior ya, di sosial aspeknya itu. Kita sudah melakukan kayak suruh sosialisasi ini di sebuah desa untuk banjir, kemiskinan segala macam sudah dilakukan, tapi tetap terulang tuh cuman short solution doang kan. Untuk jangka panjangnya tadi kami dari tim juga mikir bahwasannya sebenarnya kalau misalkan bicara sosial tuh bukan yang kayak cuman just media publikasi sosialisasi, tapi kayak dari kecil, dari mulai dalam perut, dari mulai lahir itu sudah diajari untuk habit gitu kan. Bicara satu contohnya aja, misalnya di Jepang ya, bener nggak di Jepang? Jepang ya. Dari kecil itu sudah ada, udah ngerti nih terkait diajarin di sekolahnya bahwasanya sampah organik, sampah anorganik, sampah ini gitu kan. Tapi di kita enggak, kita kalau di ruang kelas di sekolahan ya udah sampah tinggal buang sampah, sehingga hal itu SIPA yang. Ya. Jadi kembali lagi untuk semua ini mungkin kalau ada yang menambahin dari sisi science, kita mungkin berbicara masalah psikologi ya, ilmu psikologis jadinya. Nah, saya rasa kita butuh psikologi, sosiolog untuk. Iya, betul. Membangun mental, Pak. Karena katakan satu contoh yang saya pernah kasih itu, kita dari dulu dikasih tahu kan kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Cuman kan keluar nggak punya efek gitu loh. Nah itu karena kita nggak pergi lebih dalam dari hanya sekedar slogan. Karena setiap orang kita ini kan unik ya. Dan itu kalau tahu apa yang mendrive behavior, dan saya rasa itulah saya mau emphasize fungsi dari psikologis, psikologi. Kebudayaan ya? Saya nggak tahu sih, tapi menurut Pak ada perannya nggak? Iya dengan budaya. Iya, jadi maksudnya dari dulu juga ya tadi kan disinggung sampah misalnya, kan itu kaitannya sama perubahan perilaku ya. Kita di pemerintah juga tahu sebetulnya akar masalah tuh perubahan perilaku dan kalau dari pemerintah kan kita mengedukasi. Tapi kan mengedukasi itu nggak langsung dalam satu malam berubah gitu kan. Betul. Terus ada faktor lain yang mempengaruhi. Jadi memang sosial budayanya. Nah kalau dulu itu kan ada jurusan antropologi. Tapi kalau sekarang tuh kayak kurang terdengar. Saya pernah menanyakan ini gitu soalnya. Dan memang di situ dikaji gitu ya, dikaji mendalam. Jadi dilihat historinya tuh. Ya, kayak kearifan lokalnya gitu kan, dilihat di situ. Nah itu Pak yang mungkin mempengaruhi. Mungkin dari BRIN bisa kasih komen tuh yang mengenai sosial. Disiplin, tadi apa tuh polisi social science?
Saya akan coba jawab dari perspektif saya, Pak. Kebetulan saya bukan orang budaya, cuman pernah ada teman yang memang fokusnya di sosial budaya. Jadi mereka ini memang mempelajari karakteristik apa istilahnya, karakteristik manusia gitu. Bagaimana psikolognya. Jadi manusia itu harus ada punishment and reward. Jadi ketika insentif. ada apa sih istilahnya tuh kayak rasa berdosa gitu. Jadi mereka tidak akan melakukan kesalahan lagi gitu. Tapi kalau misalkan udah tahu salah, tetap ada pembiaran terus, makanya itu akan menjadi kayak bom waktu. Jadi cuma salah sedikit tidak akan pernah diperbaiki gitu. Jadi istilahnya kebetulan saya pernah ngobrol dengan teman yang memang basicnya dari psikolog seperti itu, Pak. Jadi yang namanya kita sebagai apa tadi tentang sampah ya, habit ya. Jadi memang harus pembiasaan itu kalau tidak dari kecil, jadi kita harus benar-benar berubah gitu. Jadi harus terbiasa dengan Indonesia itu kalau nggak ada hukuman mereka nggak akan kapok istilahnya. Jadi harus ada rasa bersalah dulu. Jadi ketika kita buang sampah sembarangan aja, yang kecilnya itu kita akan merasa bersalah. Aduh gimana itu nanti sampah ke bawah air, kemudian drainasenya juga. Kalau di Indonesia kan drainasenya sangat tidak sesuai standar ya, saya bilang. Sorry ya. Jadi satu sampah aja dari satu orang itu kebayang kalau misalkan udah 10 orang itu bisa menghambat air gitu. Jadi benar-benar itu multidisiplin juga. Jadi balik lagi ke habit bahwa mungkin dari kecil kita harus menanamkan apa istilahnya itu rasa bersalah gitu. Jadi ketika kita membuang sampah merasa bersalah, ketika kita berbohong ternyata di luar dari konteks agamis ya, tapi benar-benar habit itu membuat kita menjadi pribadi yang memang harus taat pada aturan. Karena kalau tidak ada aturan, maka kejadian yang seperti kita lihat sekarang ini. Demikian. Mungkin nggak bisa mengcover semua. Jadi karena waktu juga terbatas, mungkin kita satu lagi. Tapi kan ini kita general ya semua diskusinya, aspek. Ya silakan jadi yang satu lagi. Satu lagi nanti mangga kelompok yang lain bisa ada yang juga menambahkan gak? Gitu ya. Kelompok mana yang volunteernya? Silahkan. Kelompok yang bersedia untuk apa? Menyampaikan kembali. Kelompok satu mungkin mana? Volunteer? Atau kelompok ini sekali? Enggak, coba yang ini deh. Ya, okay. Yang kelompok berapa? Silahkan kelompok satu siapa? Oh mangga. Sudah ditunjuk ininya. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Pak Datu dan rekan-rekan semua. Kok minggir Pak? Ya kita akhirnya dari plastic pollution kita beralih ke food waste berdasarkan pertimbangan dari data yang disampaikan oleh data langsung gitu ya dari Dinas Lingkungan Hidup menurut beliau gitu. Jadi kita beralih ke food waste. Jadi ada beberapa disiplin yang kami coba karena goalnya adalah perubahan perilaku sehingga kami setuju gitu ya Mbak dengan mengambil antropologi sebagai salah satu disiplin yang harus diajak gitu. Terus ada edukasi, teknik lingkungan karena kami juga di sini ada teknik lingkungan, desain, bioteknologi dan ada bisnis gitu. Ya kami tadi mempertimbangkan nampaknya untuk government nanti dulu. Sebagai pendekatan yang mungkin kalau government akan mensupport gitu secara keseluruhan, mungkin seperti itu. Jadi ini juga mungkin kita step pertama dulu gitu ya Pak. Nah dari antropologi ini sebenarnya dari proses tadi kami juga melihat ternyata kita sebenarnya harus memahami dulu dari setiap disiplin itu bisa memberikan apa kontribusinya dan dia membutuhkan apa gitu. Jadi misalnya untuk antropologi dia bisa memberikan knowledge tentang behavior, terus kultural dan habitual gitu ya, mungkin tidak hanya secara psikologis secara umum gitu, tapi antropologi ini memandang bagaimana satu manusia gitu ya, seseorang itu dibentuk bukan hanya dari
dalam aja, tapi dari sistem lingkungannya gitu. Jadi itu yang akhirnya antropologi ini harus masuk. Kemudian karena perubahan perilaku, akhirnya edukasi juga harus penting dilaksanakan karena edukasi ini akan memberi programnya atau implementasinya, dan itu yang pentingnya gitu ya. Terus teknik lingkungan tentu saja, pengetahuan tentang dampak lingkungan dan sebagainya. Desain, kalau kata teman saya, desain itu nanti ngasihnya masalah. Mungkin lebih ke pemetaan masalahnya secara rinci itu seperti apa. Tapi mungkin creative thinking, design thinking gitu ya, itu yang bisa diberikan, dan kemudian juga akhirnya meng-create sesuatu gitu ya, bentuk desain secara artefaknya atau produknya itu seperti apa. Lalu ada bioteknologi juga dan bisnis. Mungkin saya salah satu aja mungkin ya, atau salah 3. Antara kolaborasi antara design dan education, mungkin ada platform e-learning untuk penyebaran knowledge gitu. Jadi dari desain memberikan desain platformnya gitu ya. Untuk edukasinya akan memberikan itu gitu ya. Sementara dari edukasi ke desain nanti juga akan memberikan data programnya itu seperti apa sih gitu. Akan targetnya itu akan seperti apa gitu. Kemudian salah satunya lagi ada ini ya, mungkin dari bioteknologi ke desain akan memberi bio-based design atau product idea. Kemudian dari bisnis ada circular economy atau bisnis model yang bersiklus gitu ya. Terus ada dari antara bisnis dan bioteknologi ada capital dan operational expenditure estimation, dan mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi untuk food waste. Terima kasih. Terima kasih, kayaknya udah well map ya, bisa dilihat ketergantungannya masing-masing kembali lagi. Oke. Dan kembali lagi ini mungkin baru just preliminary ya, ini. Tapi saya rasa mungkin nanti kita bisa minta feedbacknya, apakah ini worth untuk dilanjutkan gitu ya dengan follow up, nanti ada diskusinya. Oke. Silakan. Jadi mungkin hampir ke akhir acara terkait dengan next last slide. Have you? Ya, kita kembalikan lagi, misalnya saya tadi berpikir ketika dijelaskan itu, kan ini kalau misalnya kita membentuk, bayangkan aja kita bentuk tim riset ya. Nah kita mau semua ini kan terintegrasi. Nah itu mungkin butuh framework kan. Nah framework itu istilahnya elemen apa, hubungannya kemana, dan kita bisa pakai yang sudah ada misalnya kan. Kalau saya lihat misalnya ini sosio, ekologi sama technological system bisa diadopt ya kan. Nah baru nanti ada desainnya juga. Nah itu berangkatnya dari sana. Jadi kalau misalnya kebayang akan dibuat research proposal, kita akan berangkat dari sana. Jadi pendefinisian dari frameworknya. Karena satu lagi ini kan nggak mungkin akan mencakup seluruhnya ya. Karena kita nggak akan seluruh disiplin ada 15 gitu dimasukin kan. Tapi karena ini driven dari yang tadi, research questionnya, inilah hasil sintesisnya. Nah itu sekarang pertanyaannya ke semua, itu tadi apakah ada prioritas atau ada pemikiran bagaimana ini kemudian bisa di follow up untuk jadi sesuatu yang konkret. Terus tambahan lagi tadi mungkin ini belum di cover masalah keterlibatan pemerintah. Saya mau komen sedikit, tadi kita sempat diskusi. Jadi istilahnya kembali kita menghadapi situasi yang berulang-ulang. Kita melakukan riset, kita libatkan pemerintah di awal, terus kita sibuk ya, nanti balik lagi, kita kasih rekomendasi, nggak diterapkan ya. Nah saya bertanya-tanya, adakah sesuatu yang salah dari effort kita untuk melibatkan pemerintah? Itu satu. Kedua, saya juga pernah misalnya punya pengalaman, itu kayaknya benar mereka tuh insentifnya apa sih kalau kita mau libatkan bapak-bapak dari pemerintahan? Ada nggak dari insentifnya dari institusi sendiri? Ada rewardnya nggak kalau bapak misalnya masuk ke tim riset ya?
Artinya kan akan waktu Bapak yang seharusnya ngerjain yang lain, ada nggak atau butuh nggak itu sehingga nanti benar-benar meaningful keterlibatan pihak-pihak luar di dalam tim riset. Karena riset sama pemerintahan beda ya mindsetnya tadi dibilang atau cara kerja kita. Nah kalau menurut saya misalnya Bapak masuk tim riset itu kan harus ikutin jadi lebih akademik ya. Nah itu tadi mungkin 2 pertanyaan, apakah ada yang bisa komen? Mungkin dari perwakilan government ya, pemerintah silakan Pak, terkait dengan, atau Pak Edward Pak, mungkin Pak. Dulu deh. Tadi pertanyaannya, ini Pak Edward mungkin Pak, ada pertanyaan kedua terkait kalau Bapak ikut research ada insentif. Pertama kenapa tadi misalnya hasil riset itu kok nggak diadop? Dan kedua kalau kita mau menciptakan sesuatu yang lebih meaningful ya, keterlibatannya itu seperti apa? Apakah butuh misalnya tadi insentif dari pihak institusinya atau reward ya? Oke, ada yang bisa pertama kasih mic-nya. Oh ini Bapak yang duluan, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Insentif dari instansi ya maksudnya? Atau dari... Iya itu yang kedua. Pertama kenapa kadang-kadang hasil riset itu nggak diadopsi sama pihak policy maker? Kalau hasil riset diadopsi itu sebenarnya kalau sekarang kalau saya lihat fenomenanya itu udah ini ya udah apa tingkat adopsi udah cukup tinggi gitu. Jadi hasilnya itu memang kita jadikan acuan untuk kebijakan gitu seperti itu. Dan ya jadi makanya kolaborasi itu mulai cukup ini gitu. Higher adoption ini karena lebih berkolaborasi. Ya. Kuncinya ya Bu. Tapi Ibu mungkin punya pendapat yang sedikit berbeda dari pengalaman, nggak tahu saya apakah ini. Oh yang BRIN apakah? Karena ada. Bapak bisa relate Pak bahwa Bapak lakukan riset terus di-share sama pemerintahnya punya jalan pemikiran sendiri misalnya gitu. Oke, saya juga mungkin sedikit share pengalaman ya. Jadi beberapa tahun terakhir, memang saya kan memang fokusnya ke tadi water pollution ya, tentang water pollution dan remediation gitu. Jadi kebetulan memang namanya kami sudah melaporkan beberapa ya, tapi sayangnya memang nggak semuanya itu memang dilaporkan ke pemerintah gitu ya, karena memang di BRIN sendiri gitu ya, fungsi untuk pelaporan ke pemerintah atau menyampaikan ya hasil riset ke pemerintah itu tidak benar-benar ditekankan kayak gitu ya, memang tidak ada aturan yang mengharuskan. Jadi memang harus ada aturan kolaborasi, kerjasama dan lain-lain gitu ya dari pemerintah. Ya memang benar ada. Tapi tidak ada terjemahan dari riset ke sana itu tidak ada, ya tidak ada. Jadi memang hasil riset itu sampai di jurnal, sampai atau dilaporkan ke pemerintah karena itu merupakan misalkan kolaborasi dengan pemerintah dengan apa seperti itu ya, atau seperti itu. Tapi hanya sampai di situ aja. Ya, jadi memang ada memang janji gitu ya atau cerita gitu ya, ini akan diterapkan nantinya gitu ya. Jadi tapi sampai sekarang gitu yang seperti itu tuh memang ya di atas juga memang sulit untuk mengangkat ini ke atas, karena ya kita harus tahu apalagi kami bekerja di polusi gitu ya, ada banyak faktor yang mengharuskan itu kadang-kadang harus yang harusnya diangkat tapi harus ditahan di bawah seperti itu ya. Seperti itu. Jadi itu satu faktor yang sampai sekarang nggak bisa dipungkiri ya sampai sekarang kayak gitu ya. Yang kedua karena kami memang tidak diminta dari atasan gitu ya untuk benar-benar membuat sebuah laporan ataupun sebuah rekomendasi gitu ya. Karena rekomendasinya ada kadang-kadang yang banyak juga yang sudah direalisasikan, tapi karena aturan itu tidak ada gitu dari BRIN, memang tidak ada SKP-nya gitu ya buat ini misalkan jabatan sekian harus punya
saran dari hasil penelitian harus disarankan pemerintah dan jika ini diterapkan gitu akan dapat bonus atau gimana, nggak ada kayak gitu. Gara-gara itu ya berakhir di jurnal yang ngebaca orang luar kita nggak tahu. Jurnal internasional kan gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita balikkan ke pihak pemerintah. Jadi insentif apa yang kira-kira dibutuhkan supaya kolaborasinya itu benar-benar dari sisi waktu, sisi mau tambahin Mbak, silakan. Izin ya Pak ya, karena saya dari pemerintah provinsi Dinas Lingkungan Hidup, saya mau menceritakan tadi pengalaman juga. Baik sebagai anggota tim peneliti, saya juga kadang tim peneliti gitu ya, direkrut oleh BP2D. Kalau di provinsi kan ada Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah ya, BP2D khusus. Ada juga yang memang saya menggunakan jasa peneliti gitu. Kalau cerita yang pertama dulu sebagai pengguna jasa peneliti apa ya? Karena saya kan sebagai koordinator kegiatan, jadi saya bisa menentukan apa yang akan saya lakukan, kegiatan apa yang akan saya terapkan gitu ya. Kemudian siapa orang yang akan membantu, tenaga profesional yang membantu. Jadi saya punya keleluasaan di bidang di situ. Jadi pengalaman saya, kalau saya butuh, saya ada kerjaan nih, saya perlu sesuatu dan saya merasa masih blank gitu ya, masih banyak missing linknya, baik itu informasi, pengetahuan. Saya malah mencari loh Pak, peneliti itu, researcher itu. Contohnya, kalau saya kayak misalnya penelitian rosot karbon, karena di pemerintahan masih sedikit, saya mencari keluar gitu ke BRIN. Saya kerjasama dengan BRIN. Kemudian itu sebagai user ya. Kalau sebagai anggota tim peneliti, itu memang mau nggak mau karena atasan yang menyuruh gitu ya. Nah, entah apa gitu ya pertimbangannya, tapi karena diminta ya kita bergabung. Nah, pengalaman saya ketika kita menjadi anggota tim peneliti itu biasanya lebih ke politis sih Pak. Nah, ini faktor kedua itu setelah kebutuhan itu adalah faktor politis. Dan itu kalau di pemerintah daerah itu sangat kuat. Jadi mungkin tadi kenapa misalnya ada kajian yang sudah diproduksi oleh peneliti tapi tidak dipakai, ya itu karena kalahnya itu karena politis gitu. Tapi baik lagi, itu juga tergantung dari eksekutornya, dari birokratnya. Ketika dia masih memegang idealisme untuk lebih mencari reasoning ilmiah. Ketika memang harus mengimplementasikan, ini ada loh kebijakan politis dari atasan gitu ya. Tapi ada reasoning ilmiahnya enggak gitu kan, kita harus mencari gitu. Karena mau nggak mau kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan ya secara publik. Apalagi nanti misalnya 5 tahun ke depan sudah berganti kepemimpinan kan, nanti kita yang tetap tinggal di situ dan mempertanggungjawabkan baik secara keuangan maupun secara sosial ya, moral ke publik. Itu Pak mungkin. Karakterisasi itu tergantung siapa yang di atas. Kalau di atasnya baik, turun ke bawah ya. Kalau enggak ya sudah. Oh, ada tambahan, Mbak, silakan Mbak. Ya Pak, mungkin saya bukan dari sisi pemerintah, tapi kebetulan studi kasus lah ya, karena kebetulan saya itu startupnya itu teknologinya produknya dari ITB, benar-benar dari hasil riset ITB, dari FTI, Teknik Fisika gitu ya. Kebetulan produknya itu adalah paving block berpori gitu, jadi dia itu pin air. Teman-teman kalau familiar di tahun 2019 itu awal launchingnya. Nah ini juga menarik, mungkin kita juga sebagai inovator ya, kita tuh mikir nih, oke ini udah ada teknologi, gimana biar bisa diimplementasi benar-benar gitu ya, mungkin komersialisasi kah gitu atau kayak gimana caranya. Mungkin di otak kami itu ada 2 gitu ya, bisa lewat pemerintah, itu biasanya kan lebih direktif juga tadi ya, misalkan kalau udah ada peraturannya, ntar bisa lebih enak gitu untuk diimplementasinya gitu. Cuman kita tahu barrier to entry-nya tuh susah banget kalau ke pemerintah, jadi nanti dulu deh gitu. Jadi kita coba ke jalur lain, yaitu jualan sendiri gitu. Nah dengan itu kan kita ya semacam kita jadi private sector gitu ya, dan mungkin kita engage sama yang lain-lain sehingga nanti kita punya marketnya, terus kita implementasi benar-benar di realnya. Nah ketika kita udah di tahap itu, yang misalkan kita udah implementasi teknologinya selama berapa tahun misalkan ya, somehow kita punya data juga nih gitu sebagai private sector, sebagai startup lah atau yang jualan gitu.
Nah kita merasa di tahap itu kita bargaining point-nya jadi lebih tinggi lah daripada sebelumnya sebelum kita implementasi gitu. Nah di saat seperti itu juga kita mulai pede nih Pak untuk nge-approach pemerintah gitu karena kita udah punya datanya, ini kita punya inovasi, terus udah ada datanya nih dan efektif gitu. Jadi kalaupun nanti pemerintah mau adopsi di regulasi atau apa, itu lebih terpercaya karena memang udah datanya di lapangan gitu. Jadi sebenarnya mungkin dari sisi ya inovator yang punya teknologi, kita juga nggak pengen datang ke pemerintah tuh dalam tangan kosong gitu ya, maksudnya nggak cuman itu aja tapi ada data hasilnya, jadi nanti lebih pede juga gitu kalau approach pemerintah. Dan waktu itu juga salah satu outputnya gitu ya, alhamdulillah juga ada koefisien gitu nih dari produk tersebut yang udah diimplementasi masuk ke peraturan ATR BPN gitu untuk RTH ruang terbuka hijau gitu. Nah itu panjang prosesnya gitu ya, dan mungkin gak bisa directly gitu ke pemerintah, tapi kayak ada jalan-jalan yang lumayan zigzag dulu nih yang akhirnya sampai bisa ke sana gitu sih Pak. Tapi memang nggak semuanya segampang ya se fairy tale yang tadi saya ceritakan gitu ya, pasti ada juga berbagai macam kendala gitu sih Pak. Terima kasih. Ya, jadi mungkin kita sudah mendekati akhir acara, Bapak Ibu mungkin sedikit summary. Jadi tadi kalau kita lihat kita ada kesamaan maksudnya bahwa kita sama-sama menyadari bahwa disiplin terkait sosial antropologi perlu banyak dilibatkan kan begitu ya. Kemudian implikasi hasil riset pada dasarnya kita ingin bisa diadopsi oleh policy makers. Kemudian yang terakhir mungkin nanti ada semacam, artinya ini menjadi percikan-percikan begitu ya, supaya kita tahu oh ternyata ada inovator kan seperti itu ya. Kemudian ada ibu yang dari government ternyata dia perlu researcher, di mana researcher mengira ada jarak kan seperti itu. Jadi nanti kita mungkin ada satu seperti platform broadcast WA, jadi siapa butuh apa bisa dicari di platform tersebut seperti itu. Ya baik, mungkin kita ya pada dasarnya semua research question Bapak Ibu itu kita simpan, kita lihat ke depannya Pak Datu Buyung tetap artinya nanti tentu beliau terbuka untuk dilibatkan kan begitu ya Pak ya. Ya oke. Jadi kita mungkin akan masuk ke, do you have any closing remarks? Ini exercise, kalau ada yang bisa diambil insight-nya atau lesson learn-nya. Tapi mungkin yang kita harapkan nanti perubahan sistem itu tadi ya, ada yang level-level itu, yang kedua tadi ada political power dynamics, itu memang susah. Dan yang paling susah itu tentu yang mindset ya, behavior. Ya, this is a long journey. Tapi ya harus dimulai, dan saya rasa dengan keterbukaan sekarang artinya jurnal udah tersedia, komunikasi, sosial media, terus kemampuan kita mengadvokasi ya. Jadi sekarang lebih mudah untuk menarik perhatian, misalnya ada isu, itu bisa jadi trigger, karena kadang-kadang yang di atas tuh nggak dengar kalau kita nggak poke gitu loh, harus di pressure ya. Jadi civil society itu punya sekarang tuh role untuk men-trigger change itu lebih besar dengan tool-tool yang modern yang ada. Ya gitu aja, semoga bermanfaat dan terima kasih atas partisipasi. Baik, terima kasih banyak Pak Datu dan juga partisipan hari ini. Sayang sekali Bapak dan Ibu ternyata workshopnya harus usai di sini gitu. Jadi untuk sekarang ada penyerahan plakat terlebih dahulu dari pihak DRI untuk Pak Datu. Penyerahan plakat akan diberikan oleh Bu Novi, perwakilan dari Direktorat Riset dan Inovasi ITB. Dipersilakan Ibu Novi.
Oke, sekarang waktunya kita dokumentasi dulu Bapak Ibu untuk mengenang workshop hari ini karena sangat insightful banget dan terima kasih banyak atas antusiasnya.